Orang Hindu juga bilang begitu. Hindu itu agama yang benar, bertuhan satu, Brahman, tetapi punya banyak manifestasi, ada banyak dewa-dewa misalnya. Nah, itu berbeda, tapi mereka masing-masing mengklaim kebenaran. Nah, jadi pertama, fakta bahwa kepercayaan untuk agama itu beragam. Yang kedua, fakta bahwa setiap agama yang beragam itu masing-masing punya klaim kebenaran. Yang ketiga, ketika klaim kebenaran itu bertemu dengan yang lain tadi, ada kontak tadi, kemudian muncul friksi itu, maka potensi-potensi untuk namanya apa ya mungkin bukan konflik ya, mungkin hanya sekedar perbedaan pandangan ya, itu pasti akan terjadi ya. Dan nanti akan menuju pada konflik ya. Jadi kekhawatiran tentang kontradiksi ini itu sudah menjadi masalah sendiri, apalagi kalau kontradiksi itu terjadi dan menjelma menjadi sebuah aksi menyerang atau menyakiti yang lain, itu sudah menjadi konflik. Nah, maka perlu ada pandangan yang bisa menjembatani ini supaya yang berbeda itu, yang masing-masing merasa benar itu tidak mengalami konflik. Nah, itu ya, jadi begitu kronologinya. Jadi John Hick menganggap pluralisme ini jadi masalah karena masing-masing kepercayaan itu mengaku sebagai yang benar. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau masing-masing itu mengaku yang benar, maka siapa sebenarnya yang benar? Siapa yang benar-benar benar? Ini pertanyaan sulit, ya. Karena semua agama akan mengaku dia yang paling benar, ya kan? Nggak mungkin saya orang Islam mengatakan yang paling benar adalah Kristen, nggak mungkin. Nah, maka pertanyaan ini jawabannya pun bisa macam-macam, ya. Kalau menurut John Hick ya jawabannya bisa model skeptis, ya. Tidak ada yang benar. Nah, kalau orang skeptis, orang agnostis ya nanti mengarah sampai ateisme, itu jawabannya begitu. Karena agama itu banyak semuanya mengaku benar, maka jawabannya tidak ada yang benar, selesai. Ya, daripada nyari siapa yang benar nggak ketemu, mendingan bilang aja nggak ada yang benar. Udah, mendingan menjadi agnostis ya, atau ateis sekalian. Nah, itu jawaban opsi yang pertama menurut John Hick. Ya. Opsi yang kedua, kita akan pilih jawaban yang sebenarnya tidak tegas ya, semua benar. Nah, ini juga nggak mungkin sebenarnya. Itu jawaban yang sebenarnya menipu diri sendiri gitu kan. Malah tidak tegas. Semua benar itu ya kalau pada faktanya ada orang-orang yang mengaku begitu ya, menganggap semua agama benar, itu sebenarnya bukan jawaban yang tegas di hatinya ya. Dia masih punya pertanyaan yang menggantung yang nggak terjawab sebenarnya, ya. Karena mungkin malas untuk mencari kebenaran, ya sudah anggap aja semuanya benar, selesai gitu kan. Tapi orang-orang yang teguh dengan agamanya, memperjuangkan kebenaran, nggak mungkin mengatakan itu. Ya. Anda pun yang Islam nggak akan mengatakan itu dalam hati ya. Meskipun di lisan bisa sampai mengatakan itu ketika ngomong dengan orang lain, dengan orang beda agama, mungkin lidah akan sampai mengatakannya ya. Oh, semua agama benar. Mungkin bisa. Tapi hati tidak. Hati nggak akan. Ya. Kalau Anda punya iman, pasti nggak akan mengatakan itu di hati Anda. Ya kan? Nah, jadi jawaban ini pun nggak tegas. Maka kemudian Joy menawarkan alternatif yang ketiga. Tawaran Hick ya jujur saja. Ya. Meskipun ini dikatakan tacit assumption, ya, asumsi diam-diam, tapi jujur saja mengatakan bahwa agama adalah entitas yang saling eksklusif, sehingga menjadi sumber kontradiksi. Itu jawaban yang paling jujur. Ya. Daripada jawaban pertama yang ya nggak mau membenarkan semuanya, atau jawaban kedua yang pura-pura membenarkan semuanya,
Yang mendingan jujur saja. Yang ketiga ini, yaitu dengan tacit assumption kalau bahasa John Hick. Agama adalah entitas yang saling eksklusif sehingga menjadi sumber kontradiksi. Artinya, dengan mengaku yang ketiga ini, kita mengakui bahwa keragaman itu adalah hal yang wajar dan kontradiksi itu adalah potensi yang mungkin terjadi. Tinggal bagaimana mengelolanya, kan begitu ya. Oke. Itu cara pandang John Hick yang bisa kita ambil untuk mendudukkan ya di mana sebenarnya kita berada dengan agama kita ini. Nah, kalau Wilfred Campbell Smith, ya, seorang ahli agama-agama juga ya, dia punya pandangan jawaban yang juga pertanyaan sebenarnya ya. Kalau Smith bilang begini, daripada mempersalahkan tentang benar salah tadi itu, ya, dia malah balik tanya, apakah perlu, haruskah kita bicara tentang agama sebagai benar atau sebagai salah? Apakah perlu kita itu menentukan benar salahnya agama? Nah, itu pertanyaannya Smith. Perlu untuk apa? Ya, kalau kita orang beragama ya perlu untuk menjaga iman kita ya, untuk supaya semakin kuat beribadah gitu ya. Tapi dalam konteksnya Smith adalah ketika dalam hidup bersosial itu perlu nggak sih kita bicara benar salahnya suatu agama itu? Nah, jangan-jangan nih Smith mencurigai, jangan-jangan ketika orang mengatakan benar salah itu hanya temperamennya saja, hanya orang itu memang tipikal emosional gitu ya, di dikit-dikit tanya benar salah gitu ya, atau tipikal manusia, mungkin karakter psikologisnya manusia kan beda-beda, apakah terpengaruh itu, atau memang kognitif style itu gaya berpikirnya. Nah itu pertanyaannya Smith. Nah, jangan-jangan pertanyaan benar salah itu nggak penting, tapi muncul gara-gara manusia punya tipikal, punya karakter, punya temperamen yang ingin mempermasalahkan itu, ya, mempertanyakan itu menjadi masalah. Nah, itu pertanyaan Smith kemudian. Nah, Smith juga berargumen ya bahwa agama itu sebenarnya bersifat alami. Alami itu artinya apa? Alami itu maksudnya adalah penghayatan yang berjalan apa adanya. Misalnya orang mengalami alam ya. Orang bertemu dengan alam berarti mengalami ya. Hasil pertemuan dengan alam namanya pengalaman. Nah, pengalaman manusia dari mengalami alam pasti akan masuk ke dalam penghayatan manusia itu ya. Dan agama itu memang berproses seiring dengan itu. Teorinya banyak tentang ini ya. Kalau Anda baca teorinya Fraser, Taylor ya, semua bicara itu. Bahwa manusia itu beragama karena menghayati alam. Nah, pada saat itu, pada masa agama-agama primitif itu, sebenarnya mereka belum bicara benar salah. Mereka hanya takjub pada alam, ingin dekat dengan pemilik alam dan sebagainya ya. Mereka ingin berkomunikasi dengan fenomena alam yang begitu dahsyat. Tujuannya hanya itu, tidak ada benar salah. Ya, apalagi dalam masyarakat suku yang memang tidak ada orang lain, ya itu mereka nggak bicara benar salah. Tapi bagaimana mereka bisa dekat dengan yang mereka anggap mutlak atau Tuhan atau dewa ya. Tujuannya itu. Itu alasannya Smith. Berarti benar salah itu bukan hal yang generik, bukan yang alami, tapi itu adalah hasil kemudian ya. Itu adalah pengalaman tingkat lanjut dari manusia ketika berjumpa dengan orang lain. Agama satu berjumpa dengan orang lain, maka muncullah benar salah. Nah, dan Smith kalau dia menggunakan pendekatan historis ya, dia menengarai, memprediksi itu mulai terjadi pada zaman aksial 800 tahun sebelum Masehi. Dikatakan aksial dari kata aks ya, artinya kapak. Kapak itu senjata orang zaman dulu ya, untuk perang untuk macam-macam menggunakan kapak. Nah, dikatakan zaman kapak karena memang orang pada zaman itu mulai pakai kapak untuk segala keperluan, dari tebang pohon sampai tebang leher orang pakai kapak. Nah, sehingga
ini dianggap oleh Smith sebagai tonggak historis atau masa di mana konflik agama itu mulai muncul, di mana agama yang tidak alami itu mulai terjadi. Nah, agama awalnya alami. Oke, ini argumen ya. Oke. Oke, kemudian ini bisa dibilang simpulan ya, bahwa agama-agama yang berbeda adalah aliran pengalaman keagamaan yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau ada agama banyak, itu memang pengalaman manusia yang banyak dari tempat yang banyak. Masing-masing telah dimulai pada titik yang berbeda dalam sejarah manusia. Ya, titik yang berbeda. Titik apa? Titik tempat, titik waktu. Ya, tempat berbeda, ruang berbeda, waktu berbeda. Iklim berbeda memunculkan agama beda. Ya, misalnya masyarakat Cina pedalaman yang agraris, mereka muncul agama Taoisme yang dekat dengan pemujaan alam. Jadi masyarakat Cina yang apa nih? Oke, lanjut ya. Sebentar. Nah, dikatakan sebagai titik yang berbeda karena memang agama itu muncul dari konteks yang berbeda. Saya contohkan tadi, misalnya masyarakat Cina pedalaman yang agraris, bertani, itu punya agama Taoisme, agama Tao yang memang dekat dengan alam, keseimbangan alam. Ada yin dan yang, ya, lambang kungfu yang kita kenal itu ya. Kemudian masyarakat Cina yang di perkotaan, yang isinya orang berdagang, itu ya muncul agama berbeda, Konfusianisme. Sebenarnya bukan pada pertanian lagi. Nah, jadi berbeda. Begitu juga agama yang primitif, agama-agama lain yang tua-tua itu juga begitu, konteksnya berbeda. Dan ini titik-titik yang beda ini memunculkan pengalaman yang berbeda dalam beragama, sehingga muncul keragaman beragama. Dan kemudian membentuk yang namanya kesadaran keturunan para dewa Lakra ya. Nah, itu pernah terjadi gitu karena kesadaran mereka menganggap secara historis ya, mereka meyakini sebagai keturunan Dewi Amaterasu Omekami gitu ya, Dewi tertinggi di Jepang. Nah, kita orang-orang Islam juga punya kesadaran berbeda. Kita ini adalah Abdullah sekaligus Khalifatullah fil ard ya. Dua fungsi. Abdullah sebagai hamba Allah, Khalifatullah fil ard sebagai penggantinya Allah di muka bumi untuk memakmurkan bumi, untuk menjaga bumi. Nah, kesadaran ini dibangun dari mana? Ya dari konteks historis agama kita sendiri. Ya. Agama Islam beda lagi, nanti hidup beda lagi, Buddha beda lagi. Itu terbangun. Nah, dari pengalaman berbeda dan titik berangkat yang berbeda. Maka keragaman itu muncul. Oke. Oke, itu ya tentang Caldwell Smith, responnya pada pluralisme agama. Kemudian kalau kita kembali ke Hegel untuk menyimpulkan ya, dia bilang bahwa semua agama-agama besar pada akar pengalamannya berhubungan dengan realitas ilahi tertinggi yang sama. Ya, jadi agak serupa dengan Smith tadi ya, atau saya kira ini pandangan umum di kalangan antropolog Barat ya, yang menggunakan pendekatan evolusionis dalam melihat agama akan bicara kurang lebihnya sama ya, bahwa pada awalnya mereka mengalami realitas ilahi itu masing-masing ya sama-sama nggak tahu, nggak tampak dewa-dewanya itu, ya. Tapi berangkat dari fenomena alam. Nah,
Jadi sampai sekarang pun Tuhan yang paling mutlak itu kan nggak ada wujudnya, ya nggak ada wujudnya. Islam menggambarkan Allah dengan apa? Yang nggak ada wujudnya, ya tulisan Allah saja tempel di dinding di musola, tulisan Allah itu aja. Kristen dengan apa? Yang nggak ada wujudnya. Kalau gambar Yesus itu bukan Tuhan yang puncak bagi mereka, kan ada Allah Bapa ya, yang tidak ada gambarnya, ya kan. Buddha juga begitu. Jadi yang mutlak itu, yang realitas mutlak itu memang tidak berwujud, tidak tampak. Ya, itu pengalaman yang sama dalam agama-agama. Tapi ketika sudah berhadapan dengan realitas, ya berinteraksi dengan segala hal historis, ya nanti banyak wujud manifestasinya, ya banyak tradisi muncul, simbol-simbol muncul, dan begitu ya. Nah, pengalaman yang awalnya sama kemudian menjadi berbeda seiring sejarah itu ya, berinteraksi berabad-abad lamanya, ya itu yang kemudian menyebabkan peningkatan diferensiasi dan elaborasi yang kontras. Semakin lama agama itu semakin kontras. Meskipun simbol awalnya sama, menyembah Tuhan yang tidak tampak ya, tapi nanti ketika mewujud dalam budaya muncul banyak kontras, banyak perbedaan yang tajam ya, dari cara beribadahnya, cara berpakaian, bahasa utama yang digunakan ya, semuanya berbeda. Islam dengan bahasa Arab, Kristen dengan bahasa utama Latin ya, Buddha dengan bahasa utama Pali, Sanskerta, Hindu Sanskerta ya, Konghucu dengan bahasa Cina. Itu diferensiasi dan itu kontras karena agama itu dengan agama yang lain beda banget ya, dan itu terjadi karena sejarah. Oke. Jadi kalau bicara masa lalu, mereka itu memang berbeda ya, proses sejarah itu membuat mereka berbeda. Tapi pertanyaannya, Syed Hussein Nasr, kemudian Fritjof Swan ya, ini sama pertanyaannya. Jadi mungkinkah agama itu nanti bisa menemukan titik temu kembali? Bisa nggak sih agama itu ketemu kembali? Meskipun punya sejarah yang panjang, yang berbeda, kemudian punya keragaman yang kontras. Bisa nggak mereka bertemu kembali? Nah, kalangan pluralis yang sampai ke paham tadi, yang pluralismenya dianggap sebagai sebuah paham, akan mengatakan iya, mereka akan bertemu kembali karena mereka semuanya sama. Ya, bisa bahkan dari Fritjof Swan misalnya, ketika dia bicara bahwa agama itu punya dimensi esoterik, punya dimensi eksoteris. Esoteris itu hal-hal yang esensial dan semuanya sama, sedangkan yang esoteris itu hal-hal yang pinggiran ya, yang levelnya bawah ya, yang berbeda-beda. Yang sama apa? Kalau Fritjof Swan yang sama itu bisa ke dimensi teologis, bahwa Tuhan itu sebenarnya sama semuanya. Kita sama-sama nggak tahu Tuhan kita bentuknya apa, orang kita juga nggak tahu bentuknya apa, Tuhannya apakah warnanya biru atau coklat, semuanya nggak tahu. Ya, berarti sebenarnya Tuhannya sama. Itu dimensi esoterisnya, ketemu di pucuk. Ya, jadi kalau kita mengikuti misalnya Prof. Amin Abdullah ya, guru kita ini ya, dia lebih melihat dimensi persamanya pada level moral ya, bahwa semua agama itu moralitasnya sama. Semua agama itu menyukai keadilan, ketertiban, keselamatan, kasih sayang, itu semua agama bicara sama. Berarti di level moral itu kita ketemu agama-agama ini, ya, nggak ada perbedaan. Nah, yang beda adalah praktek, manifestasi, budaya, material, itu yang berbeda. Ya. Pakaian, ritual, itu kan aspek tradisi dan materialnya ya, tapi moralitasnya sama. Oke. Nah, itu terjawab, bisa dijawab dengan itu ya. Bisa dengan Fritjof Swan atau dengan Prof. Amin Abdullah.
Ya, saya kira itu intinya. Terakhir, ke pertanyaan awal ya, bagaimana menempatkan agama ini di ruang publik, kalau demikian ya. Baik, jadi intinya bahwa kita menyadari dulu bahwa semua agama itu masing-masing punya truth claim. Di bawah agama itu banyak, masing-masing punya truth claim, punya klaim kebenaran masing-masing, sehingga kita juga sadar bahwa ada eksklusivitas dari masing-masing agama itu. Meskipun mereka diam-diam menyembunyikannya, tapi semua agama eksklusif. Kita juga eksklusif. Orang Islam juga eksklusif, orang Islam juga eksklusif. Karena mereka punya truth claim. Nah, karena masing-masing punya truth claim dan masing-masing itu eksklusif, ya, maka potensi pergesekan itu akan selalu mungkin terjadi. Karena kita sama-sama membela kebenaran yang kita yakini. Ya. Oleh karena itu, menempatkan agama di ruang publik itu selamanya tidak akan mudah. Saya yakin kalaupun hari ini tenang, besok lain waktu ketika ada apalagi ya bisa digesek lagi, bisa kompor-kompori lagi, bisa disulut lagi menjadi konflik. Ya. Nah, oleh karena itu perlu respon yang tepat untuk mendudukkan agama di ruang publik. Dan multikulturalisme itu konsep, kalau kita pandang sebagai respon ya, itu rumusan yang saya kira sangat baik. Jadi untuk mendudukkan agama di ruang publik itu dengan multikulturalisme itu tepat, karena multikulturalisme itu menghendaki semua kultur, semua entitas yang ada dalam masyarakat itu dihargai, diapresiasi. Dan konteks ini agama kita pandang sebagai kultur, ya. Agama itu kita pandang sebagai produk budaya. Tadi Anda tahu prosesnya ya, bagaimana agama terbentuk menjadi budaya, ya. Maka agama adalah produk budaya. Ya, mungkin orang bisa berdebat, agama itu bukan produk budaya. Itu budaya itu yang produk agama. Oke, boleh membalik gitu juga. Alasannya misalnya, Adam itu datang sudah bawa agama loh, sudah bawa tauhid. Maka Adam itu udah beribadah, itu produk dari agama, karena budaya itu muncul dari agama. Nah, kan ada yang berdalih begitu. Ya. Tapi kalau kita mengikuti nalar berpikirnya sebagian besar pengkaji agama-agama, justru memandangnya terbalik. Justru agama itu produk budaya. Ya. Karena tadi pengalaman manusia tadi itu, ya, manusia menghayati alam, ya, menemukan yang mutlak itu dalam penghayatan mereka, ya, menjadi budaya. Nah, kalau agama ini kita dudukkan sebagai budaya, maka mudah bagi kita untuk melihat agama sebagai bagian dari multicultural. Ya. Maka multikulturalisme ini menjadi rumusan yang saya kira baik untuk mendudukkan agama di ruang publik. Nah, lalu kemudian prosedurnya bagaimana? Nah, prosedurnya ya dicarilah prosedur yang kira-kira bisa menciptakan win-win solution bagi semua entitas yang terlibat. Dan saya melihat ini ada di demokrasi, ya, tidak ada di sistem yang lain. Di demokrasi itu saya nggak tahu apakah ada istilah lain yang lebih pas ya, tapi sejauh ini saya pakai demokrasi saja, lebih familiar gitu ya. Ini saya kira bentuk prosedur yang paling tepat untuk memelihara keragaman kultur tadi itu. Ya, yang penting prosedurnya itu dijaga supaya sehat. Ya. Saya sering gunakan istilah demokrasi yang sehat. Saya nggak tahu apa itu bagus apa enggak ya. Yang penting bagi saya itu enak ya, demokrasi yang sehat. Nah, saya memandang demokrasi hari ini banyak yang nggak sehat. Baik di Indonesia maupun di negeri barat maupun dimanapun banyak demokrasi yang kurang sehat. Nah, ada banyak permainan yang menipu rakyat gitu ya. Padahal demokrasi yang benar itu kan Vox Populi Vox Dei, ya, suara rakyat, suara Tuhan. Artinya suara rakyat itu dihargai betul, jangan dipelintir-pelintir ya, dibelok-belokkan ya, untuk kepentingan politik ya. Rakyat hanya dibujuk kalau pas mau pemilu, habis itu ditinggalkan, ya itu demokrasi yang nggak jujur dan nggak sehat ya. Maka demokrasi yang sehat itu saya pandang sebagai mekanisme prosedur yang paling tepat untuk menjamin bahwa setiap kultur yang hidup dalamnya itu terjaga. Ya, mereka punya
hak untuk bersuara, mereka punya hak yang sama di depan hukum, ya, sehingga tidak ada persekusi, tidak ada intimidasi, tidak ada hegemoni. Itu yang kita kehendaki begitu. Masyarakat yang open society, ya kalau kita menggunakan bahasanya Karl Popper, ya, open society, atau menggunakan bahasanya Jürgen Habermas itu public sphere, ada ruang terbuka di mana orang bisa bertukar pendapat secara bebas, tidak takut untuk bicara, ya, sehingga nanti yang muncul adalah public reason, ya, pendapat-pendapat yang memang itu sesuai dengan kehendak publik, ya, yang disetujui oleh publik, bukan pendapat-pendapat yang kepentingan sepihak, entah kepentingan penguasa atau kepentingan pejabat, ya, itu bukan public reason, itu kepentingan sepihak. Nah, itu bukan demokrasi yang sehat, ya. Oke, saya kira itu bahwa untuk mendudukan agama itu memang kita pertama mulai dari pluralisme, ya. Kita yakini bahwa keragaman itu hal yang niscaya ada, kita hargai keragaman itu dan menduduknya sebagai kultur, sebagai budaya semuanya. Jika tidak absolutis, ya. Saya yang paling benar, yang lain salah. Agama saya itu dari Tuhan, yang lain dari bisikan setan, ya, itu tidak multikulturalis, ya. Dalam pandangan ini, ya, kita harus dudukan secara adil dalam konteks masyarakat. Dan prosedur yang kita pakai adalah prosedur demokrasi. Saya kira itu intinya, teman-teman. Saya kira saya sudah bicara cukup panjang, ya, sudah setengah jam lebih. Silakan teman-teman yang ingin merespon atau mempertanyakan, silakan. Monggo, silakan. Ya, oke, Mbak Dava ya sudah chat tadi menanyakan apakah PPT-nya bisa di-share. Bisa, nanti saya share. Masa yang kemarin, ya, saya lupa kemarin. Ada itu saya selesai aja langsung kemana gitu, terus lupa nggak share. Sampai hari ini baru ingat saya. Ternyata yang kemarin juga belum saya share. Nanti saya share dua-duanya kalau memang belum terkirim yang minggu lalu, ya, termasuk yang kemarin saya share. Ya, yang lain ada yang mau merespon, mempertanyakan? Kemarin sempat teman ada yang bicara tentang pluralisme, ya, hari ini saya kira terjawab, ya. Posisi kita di situ. Kalau saya cenderung, kalau tadi ada 3 posisi pluralisme, ya, saya cenderung yang pertama. Ya, tidak memandangnya sebagai paham, juga bukan respon, tapi hanya semacam view, cara pandang, ya, paradigma bahwa kita mengakui adanya keragaman. Itu saja kalau saya. Nah, kalau sikapnya, ya, tadi multikultural itu sikap. Itu sikap mendudukan semuanya secara setara, itu multikultural. Dan cara manajemennya, ya, dengan demokrasi gitu. Bapak izin bertanya. Ya, silakan Mas Dava. Iya. Kalau kita dalam dialog keberagamaan, maksudnya dialog antara kita dengan agama lain gitu, ya, entah mahasiswa ataupun yang lain gitu, adakah batas claim of truth-nya itu, Pak? Maksudnya kita langsung berbicara kepada setelah ini, maksudnya dunia setelah ini, yaitu kehidupan kedua gitu. Kan menjadi perdebatan gitu, seperti misalkan kalau dalam agama kita kan yang masuk surga hanyalah orang yang Islam gitu. Lalu ada pertanyaan misalkan seperti
berarti orang non-Islam walaupun dia berbuat baik selama hidupnya akan tetap masuk, mohon maaf, neraka gitu. Nah ini kan klaim truth ya Pak. Nah Ya, sampai batasannya seperti apa gitu Pak? Terima kasih. ya. Kalau kita share perspektif boleh. Kalau di agama saya begini-begini, sampaikan boleh. Tapi jangan sampai terkesan kita memojokkan orang lain, agama lain, sehingga mereka merasa dijelek-jelekkan. Nah, jadi memang dalam etika seorang akademisi bidang agama itu ya ada ini, ada bagaimana membawa agama itu benar secara internal ya, kemudian secara eksternal itu santun. Nah, kita boleh menyampaikan kebenaran yang kita yakini tapi dengan santun. Nah, kalau di agama saya begini Pak, di agama Bapak begini, ya oke ya nggak apa-apa, tapi nggak usah sampai kemudian saling menjelek-jelekkan ya. Nah, saya kira kalau truth claim itu kan sebenarnya internal ya Mas ya. Kita boleh katakan itu ke kalangan kita sendiri. Itu boleh. Kalau kita ingat kasusnya beberapa ustadz yang diprotes ya gara-gara jelekin agama lain itu, misalnya Abdul Somad diprotes ya karena dianggap menjelek-jelekan salib atau apa gitu ya. Nah itu karena di konteks pengajiannya itu hanya orang muslim dan itu bagi dia aman untuk bicara itu. Tapi ketika sudah keluar videonya ditonton banyak orang, itu kan jadi masalah ya. Karena itu keluar dari domainnya yang umat Islam ini menjadi konsumsi publik sehingga diprotes oleh orang Nasrani yang merasa dilecehkan. Nah, jadi hati-hati dengan konteks ya. Kalau kita memang bicara hanya untuk kalangan kita sendiri, it's okay. Kita berperan sebagai teolog. Bela agama kita, baik-baikan agama kita. Kadang-kadang dengan sedikit menjelekkan agama lain pun nggak masalah. Kadang-kadang begitu ya. Kalau internal. Tetapi kalau sudah keluar, didengarkan orang banyak, ya publik semua agama bisa mengakses. Nah kita harus hati-hati dikontrol. Nah, itu caranya begitu. Kalau batas-batasnya, kalau batas nggak ada Mas, ya, hanya batas kesopanan saja saya kira, batas kesantunan ya. Ya. Batasnya hanya itu, batasnya hanya etika. Ya. Jadi apa yang kita keluarkan itu punya pertanggungjawaban publik. Ya, kalau yang mengaksesnya banyak, ya kita harus hati-hati karena itu banyak orang yang berbeda-beda. Kalau saya begitu saja Mas. Kalau batasannya nggak ada, batasan doktriner nggak ada sih ya. Begitu jawaban saya. Berarti sebenarnya claim of truth itu nggak terlalu dibutuhkan ya Pak, karena kan mengkhawatirkan akan terjadi perpecahan. Misalkan saja nih, saya tahu bahwasannya di sini ada 41 orang itu beragama Islam. Saya katakan Islam adalah agama yang paling benar. Di dalam ini secara etika itu normal. Tapi kami kan nggak tahu Pak, maksudnya ketika di antara 41 orang ini adakah yang merekam dan mengupload ke media sosial sehingga dilihat orang-orang yang non-Islam, itu kan bisa menjadi masalah gitu. Ya, makanya saya katakan tadi, lihat dulu konteks cara membicara. Nah, kalau memang kita nggak yakin dengan konteksnya yang kita ajak bicara siapa, ya ambil jalan aman saja. Nah, kalau kita yakin yang kita ajak bicara hanya teman sekampung yang kita kenal semua, ya semuanya Muslim, ya mungkin sealiran dengan kita sama NU sama dia, ya itu lebih enak. Kalau kita nggak yakin dengan yang kita ajak bicara siapa, mendingan hati-hati. Pilih diksi, pilih kalimat yang kira-kira netral, ya, atau cari aman, ya. Begini, nanti kalau ingin tahu lagi silakan tanyakan ke mereka. Itu bahasa-bahasa yang dimana kita bisa lebih aman. Nah, bermain bahasa Mas, bermain diksi saja kalau masalah kayak gini. Iya, siap.
Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama, Mas. Halo, Pak. Ya, paling nanti malam, Pak. Tanggal 27 Pak terakhir, Pak. Oh iya, 27. Saya lihat lagi tanggal 27. Ya. Iya, ya. 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 Ya, Pak, siap. Ya, Pak, insya Allah. Ya, hotel Pak. Ya, ya. Sorry, ada telepon dari atasan. Ya, silakan kalau ada yang masih ingin memperdalam atau bertanya. Di tema kita hari ini hanya bagaimana mendudukkan agama di ruang publik yang itu multikultural. Ya, jadi intinya jangan sampai kita mentang-mentang mayoritas misalnya kemudian menjadi arogan ya. Tapi kalau ingin punya nilai agama yang kita anggap keren dan baik ya, kita ingin semua orang menggunakannya, semua orang Kristen ikut, semua orang Buddha ikut, ya sampaikan itu secara prosedur demokratis ya. Wacanakan dulu di ruang publik. Misalnya dengan opini, misalnya dengan ya. Tapi jangan dipaksakan dengan kekerasan. Ya. Itu yang saya maksud prosedur demokrasi. Ya. Tidak ada pemaksaan. Nah, kita pun juga punya prinsip la ikraha fiddin kan. Jadi tidak ada paksaan. Ya. Tapi memahamkan orang itu justru perintah ya. Man ahsan qaulan mimman da'a ilallah kan begitu ya. Siapa yang paling baik perkataannya, lebih baik perkataannya selain orang yang mengajak pada Allah. Jadi da'a ilallah itu berdakwah itu perintah. Tetapi memaksa itu larangan. Dibedakan itu. Nah, berdakwah itu termasuk ini menyampaikan pendapat kita supaya pendapat yang diinspirasi nilai agama itu bisa menjadi pakaian publik digunakan banyak orang. Nah, itu PR dan itu butuh metode ya, butuh sarana dakwah dan macam-macam. Ya, tapi yang jelas itu perlu kesantunan tadi ya, etika tadi. Kalau kita menghadirannya nggak santun, menghadirkannya itu main paksa atau main tipu-tipu dengan hoax segala macam, ya nggak akan berhasil. Hanya akan menjadi bumerang kita sendiri, akan melukai kita sendiri pada akhirnya. Ya, nah, begitu. Jadi mendudukan agama di ruang publik dalam konteks multikultural harus begitu. Harus mengakui keragaman dan kemudian memperjuangkannya dengan cara yang santun. Ya. Begitu. Sudah ini, nggak ada yang mau memperdalam lagi. Kalau saya sudah capek ngomong. Kalau teman-teman nggak ada yang gantian ngomong ya saya istirahat dulu. Atau kalau memang dirasa cukup ya sudah kita akhiri. Mungkin 2 minggu lagi. Pak, mohon izin. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak. Untuk tadi kan beberapa dari kami ada yang telat masuk atau telah di ACC. Nah, mungkin nanti usul saya untuk materinya yang kemarin juga dan sekarang bisa untuk di-share Pak. Begitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke Mas Firman, tadi Mas Dava juga sudah menyampaikan itu dan saya sudah oke, nanti setelah ini akan saya share ke grup untuk materi PowerPoint-nya. Ya, baik. Karena minggu depan itu Kamis tanggal berapa itu ya? Tanggal 3 itu kita tanggal merah sepertinya ya, libur. Ya. Jadi mungkin nanti untuk Kamis tanggal 10 baru saya akan
ingin buat pengumuman terkait dengan tugas ya. Tugas ya karena memang dalam komponen nilai itu ada tugas ya, harus ada tugas, tapi insya Allah tugasnya tidak terlalu memberatkan ya. Kalaupun bikin tulisan ya tulisan pendek saja. Oke, nanti akan saya sampaikan 2 minggu lagi ya, karena saya belum siap sekarang dengan panduannya ya. Itu dulu, jadi kita ketemu lagi 2 minggu berikutnya setelah libur tanggal 3 itu ya. Oke, sudah ikhlas, ini mau ditutup. Ada ingin ngomong lagi, silakan. Pak, kalau saya bertanya terkait, kan tadi dijelaskan agama ya, agama dengan agama. Nah, kalau saya bertanya terkait agama Islam sendiri nih, kan kalau saya lihat di Indonesia yang memang banyak konflik bukan agama dengan agama, tapi memang antara agama internal Islamnya sendiri gitu kan, yang memang banyak terkait pandangan, perbedaan dan pemahaman. Nah, kalau saya menanyakan terkait itu di bab apa di pertemuan ini, boleh gak, Pak? Ya, boleh, tentu boleh. Silakan. Jadi begini, Pak, apa yang kita ketahui kan terkait apa yang viral sekarang gitu kan. Saya belak-belakan aja ya terkait wayang ini, Pak. Oke, ya. Nah ya, jadi kan saya pribadi terkait orang yang nggak menolak wayang sebagai media dakwah gitu kan, bahkan cenderung ya nikmatin sih. Namun manakala ada orang yang berbeda gitu kan, orang yang berbeda pandangan, yang menyatakan wayang itu haram, lalu yang nggak terima bikin pertunjukan wayang dengan menghinakan orang yang mengharamkan gitu kan. Rasanya kan ini tindakan yang over gitu kan. Kemudian terlalu panjang gitu kan, terlalu nggak dewasa lah gitu kan. Ya, kalau saya dalam persoalan ini pertama nih ya, video yang dilaporkan yang dipermasalahkan terkait hal ini memang sudah sejak lama itu diupload beberapa tahun lalu dalam momen ketika menjawab pertanyaan jamaah gitu kan. Dan beliau itu secara langsung itu tidak mengharamkan, beliau itu menyarankan gitu kan, agar tidak menjadikan Islam sebagai tradisi, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam. Moga bisa dicek lagi. Yang kedua, pemahaman saya ya, perbedaan pandangan ini kan bagaimana seorang ustadz menjadikan istinbat hukum, memahami dalil, memahami fakta. Nah, terkait ini kan ada perbedaan pandangan gitu kan. Nah, dalam soal membahas menyerupai makhluk yang bernyawa gitu kan, yang satu tegas mengharamkan, yang satu membolehkan karena dengan alasan wayang ini didesain tidak menyerupai makhluk gitu kan, gepeng bentuknya dan hanya ayang-ayang atau bayang-bayang, makanya disebut wayang. Namun yang bikin saya sendiri pribadi kaget bukan soal itu, tapi soal komentar BNPT yang mereka mengomentari ini dengan menyatakan sentimen kelompok gitu kan, Wahabi lah, jenggot lah, hangus jidatnya lah dan sebagainya gitu kan. Nah, yang ketiga ini kenapa ini muncul terkait konflik ini muncul di tengah-tengah konflik yang memang terjadi pindah ibu kota negara, terus kasus Wadas dan sebagainya. Nah, terkait hal itu yang saya tanyakan adalah bagaimana pendapat Bapak terkait hal itu agar mahasiswa sebagai sosiologi agama ini terkait membahas agama yang multikultural ini menanggapi atau bersikap terkait perbedaan pandangan tersebut. Mungkin cukup, terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Yahdi Rosyadi ya. Menarik sekali. Ini tema yang lagi hangat sekarang ya, yang banyak dibicarakan orang sampai tadi menenggelamkan isu-isu penting ya, tentang IKN lah, tentang apalah, tentang skandal korupsi lah, sampai terlupakan ya, gara-gara hanya masalah wayang ya. Ya, memang kalau Ustadz Basalamah ngomong aja ya, Ustadz Basalamah ya kalau salah ya, beliau mengatakan misalnya wayang itu ya
kurang Islami lah gitu ya. Kalau nggak haram yang kurang Islami ya misalnya, ya itu wajar ya. Itu apa ya, narasi itu kan sudah kan banyak ya. Misalnya ada pernyataan lain dia bilang musik itu haram, itu kan biasa aja kita dengar kan. Sebelumnya juga udah ada kayak gitu, musik haram, perempuan nggak boleh nyanyi, itu kan di kalangan mereka biasa narasi kayak gitu. Kalaupun nanti bilang wayang itu haram pun ya kita nggak kaget sebenarnya ya, karena memang corak keagamaan mereka begitu. Nah, kita sebagai seorang yang katakanlah multikulturalis melihat fenomena itu sebenarnya tidak masalah. Itulah keragaman dalam internal agama kita ya, keragaman ya. Yang jadi masalah justru sikapnya Ustadz yang berikutnya ini, yang kemudian membuat wayang menyerupai Ustadz bahasa lama ya, kemudian menggunakan diksi yang tidak pantas ketika memainkan wayangnya itu. Ini betul respon yang over, yang kekanak-kanakan ya, nggak sepantasnya ini seorang selevel Ustadz mengatakan itu dan melakukan itu, nggak sepantasnya. Nah, tapi ya itulah kontestasi ya. Kita kembali ke tadi bahwa semuanya butuh etika. Ya, ketika sang Ustadz ini katakanlah mencemooh Ustadz yang dikatakan Wahabi, nah, jadi itu saya kira juga terbawa emosi kondisional dia sebagai orang yang sedang di atas angin, sedang menikmati sebuah fase yang menyenangkan, yang dekat dengan penguasa ya. Nah, sehingga dia berani begitu. Dan terbukti lagi nanti ternyata berikutnya misalnya ada BNPT ngomong malah justru yang diserang Wahabinya ya, itu kan bukti bahwa sebenarnya Ustadz ini merasa aman-aman saja. Nah, kita sebagai seorang mahasiswa sosiologi agama terutama ya, yang melihat ini dengan kacamata multikultural tadi, ya. Mendudukkan pendapatnya dua Ustadz ini sebagai keragaman perspektif, ya. Yang tidak boleh, yang nggak pantas tadi mengatakan dengan tidak sopan itu ya, itu yang salah, yang harus dihindari. Kalau masalah pandangan berbeda-beda itu wajar sekali. Mau mazhab antara NU sama Muhammadiyah bedanya udah banyak ya. Yang dulu tokoh kita di zaman kuno ya, zaman lama lah ya. Itu punya pendapat, punya doktrin lah ya, yang dicanangkan Pak Muti Ali itu trikerukunan ya, intraagama, ekstra agama, dan agama adalah pemerintah. Nah, mungkin sekarang yang kita agak miskin adalah yang intraagama ini. Ya. Yang intraagama ini kita kurang dijaga. Justru kita sering bermasalah dengan yang sesama agama. Hanya karena beda mazhab, beda interpretasi. Nah, sebenarnya kalau kita kembali ke tema minggu lalu ya, tentang monisme itu ada sisi baiknya ya. Bahwa dimensi yang sama itu yang harus diutamakan, yang nggak sama nggak usah terlalu dipermasalahkan ya. Itu bisa kita pakai ketika kita berinteraksi dengan yang sesama mereka, tetapi kita punya banyak persamaan. Kalaupun dihitung sama dengan bedanya, banyak samanya ya. Maka kerjasama itu harusnya masih bisa dijalankan. Jangan hanya karena perbedaan kecil, ya kita kemudian musuh-musuhan sesama muslim. Ya yang senang siapa? Ya senang non-muslim dong. Non-muslim yang senang, kita sama muslim aja perang-perangan ya. Yang tepuk tangan di belakang ya non-muslim. Ya, itu yang kita sayangkan ya. Oke, jadi intraagama itu betul kata Mas tadi ya, ini perlu diperhatikan betul, kita jaga ya. Oke, begitu Mas.
kedewasaan dalam beretika itu yang saya kira kembali lagi penting ya. Karena memang sekarang itu kalau kurang etis sedikit ya bisa kena pasal macam-macam. UU ITE macam-macam bisa kena pasal. Hari ini aja menterinya diperkarakan oleh Resor ya, atau gara-gara ngomongin pengeras suara, kemudian menyamakan atau mengkiaskan dengan gonggongan itu kan gara-gara bahasa aja itu kan. Ya maksudnya kan mungkin benar, tapi kan bahasa yang digunakan kurang pas ya, jadi masalah diperkarakan sekarang oleh Roy Suryo. Nah begitu, jadi siapapun ya, selevel menteri pun bisa kepleset bahasa, Ustadz pun juga begitu. Makanya kita akademisi ini harus hati-hati dalam membawa diksi, apalagi ketemu dengan orang lain ya. Begitu Mas Yadi Rosyadi tadi, terima kasih, pertanyaan bagus ya, responnya bagus sekali. Baik Pak Irham, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Baik, saya kira cukup teman-teman. Kalau nggak ada yang lain, kita ketemu lagi insya Allah 2 minggu berikutnya. Nanti materi yang belum saya share akan saya share di grup. Jangan lupa presensinya menggunakan presensi yang lama. Link yang lama itu kita pakai terus saja. Diisi sesuai dengan jadwal hari ini. Oke. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini. Semoga banyak manfaatnya. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.